Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maulidia. Saya perwakilan dari kelompok 10 dan rekan kita saya yang bernama Indriani Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat kesulitan belajar bahasa, matematika, dan menulis. Baiklah, yang pertama, hakikat kesulitan belajar bahasa. Bahasa memiliki beberapa aspek. Dilihat dari segi keterampilan berbahasa, aspek-aspek tersebut meliputi mendengar, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Dalam istilah Tarigen, disebut sebagai catur tunggal. Tetapi dilihat dari sudut pandang lain, Brown membagi bahasa ke dalam komponen-komponen bentuk, isi, dan penggunaan. Berdasarkan dari aspek dan komponen-komponen bahasa, kesulitan belajar bahasa dapat didefinisikan sebagai gangguan atau kesulitan yang dialami seseorang dalam memperoleh kemampuan mendengar, berbicara, menulis yang mencakup penguasaan tentang bentuk, isi, serta pengguna bahasa. Gangguan-gangguan ini mungkin disebabkan oleh sistem syaraf pusat atau oleh faktor lain yang berpengaruh secara tidak langsung. Kesulitan-kesulitan berbahasa, misalnya, 1. Kesulitan dalam menyampaikan pikiran dalam bentuk bahasa lisan. Yang kedua, kesulitan dalam membedakan kata-kata sapaan. Ketiga, kesulitan dalam menuliskan apa yang diinginkan secara tepat. 4. Kesulitan menjawab pertanyaan guru. Kelima, kesulitan berbicara sekaligus kesulitan dalam bentuk penggunaan bahasa. Faktor penyebab, menurut Wardani Iga, kesulitan bahasa disebabkan oleh faktor medis, keturunan, dan lingkungan, sedangkan menurut Fiennes M. lingkungan, lebih rinci dan Leigh Black et al. Mengemukakan faktor biologis lebih berhubungan dengan gangguan sistem syaraf pusat atau struktur, misalnya autis, CP, ADHD, ketunarguan, ketunaraan, gangguan emosi, brain injury seperti aphasia, enoksia sebelum atau waktu kelahiran, perlakuan yang salah oleh ibu sebelum kelahiran, penyebab fisik lainnya seperti slave lip atau plaques, kondisi gigi gelinci. Penyebab gangguan bahasa yang disebabkan oleh faktor lingkungan meliputi infeksi pada telinga atau OMF. Environmental cause is clean, or model bahasa yang salah, makan diucapkan maem sakit tati. Kesulitan belajar bahasa lisan. Persepsi yang keliru terhadap kata atau kalimat yang didengar karena pendengaran terganggu. Tidak dapat menangkap informasi atau pesan yang didengar karena miskin kosakata atau kurang memahami struktur kalimat yang didengar atau mendengar tetapi tidak memahami makna. Tidak mampu membeda-bedakan kata-kata yang bunyinya mirip seperti tegar, segar, teras, keras, bang, atau bang. Tidak dapat berkonsentrasi sehingga tidak mampu menangkap pesan. Tidak dapat mengucapkan kata dengan baik, kesulitan memilih kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan-perasaan, kesulitan menyusun kalimat, kesulitan mengatur volume suara dan intonasi, kesulitan menyusun atau sistematika pesan yang akan datang. Hakikat kesulitan belajar matematika. Pengertian matematika menurut Johnson dan Meikleburt yang dikutip Mulyono Abdurrahman 1999. Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk mendeskripsikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan, sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kesulitan belajar matematika adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk serius. Pada kemampuan anak didik dalam menerima pelajaran matematika, kesulitan tersebut berasal dari luar atau eksternal dan dari dalam atau internal anak didik. B. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika. Faktor internal siswa. Menurut Muhibin Syah 2009, faktor internal adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari dalam diri siswa sendiri. Menurut Resti Rahajeng, faktor internal siswa yang menyebabkan kesulitan belajar matematika dapat berupa fisiologi, kecerdasan, motivasi, dan minat. A. Fisiologis. Faktor fisiologis berkaitan dengan kurang berfungsinya otak, susunan syaraf, ataupun bagian-bagian tubuh yang lain. Guru harus menyadari bahwa hal yang paling berperan dalam waktu belajar adalah kesiapan otak dan sistem syaraf dalam menerima, memproses, menyimpan, dan memunculkan kembali informasi yang sudah disimpan. Kecerdasan. Keberhasilan individu mempelajari berbagai pengetahuan
ditentukan pula oleh tingkat kecerdasannya. Bila seseorang telah mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tetapi kecerdasan individu yang bersangkutan kurang mendukung, maka pengetahuan yang telah dipelajarinya tidak akan dimengerti. C. Motivasi. Motivasi juga sangat menentukan keberhasilan belajar. Motivasi merupakan dorongan untuk mengerjakan sesuatu. Dorongan tersebut ada yang datang dari dalam individu yang bersangkutan dan ada pula yang datang dari luar individu seperti peran orang tua, teman, dan guru. D. Minat. Minat dari belajar dalam individu sendiri merupakan faktor yang sangat dominan dalam pengaruhnya pada kegiatan belajar, karena jika dalam diri individu tidak mempunyai kemauan untuk minat untuk belajar, maka pelajaran yang diterimanya hasilnya akan sia-sia. 2. Faktor eksternal siswa. Faktor eksternal adalah hal-hal keadaan-keadaan yang datang dari luar siswa menurut Resti Rahajeng atau tanpa tahun. Faktor eksternal dapat berupa lingkungan keluarga, masyarakat, guru, dan media belajar. A. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga. Status ekonomi, status sosial, kebiasaan, dan suasana lingkungan keluarga berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. B. Lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat mempengaruhi anak dalam belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di sekolah akan cepat sekali menyerap dalam diri anak. Karena ilmu yang dapat dari pengalaman bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh anak daripada pengalaman belajar di sekolah. Jadi peran masyarakat akan dapat merubah tingkah laku anak dalam proses belajar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan. C. Guru. Peran guru juga sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Cara guru mengajar sangat menentukan keberhasilan belajar. Sikap dan kepribadian guru, dasar pengetahuan dalam pendidikan, penguasaan teknik-teknik mengajar, dan kemampuan menyelami alam pikiran setiap siswa merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, guru sebagai motivator, fasilitator, inovator, dan konduktor masalah-masalah individu siswa perlu menjadi acuan selama proses pembelajaran berlangsung. D. Media pembelajaran. Media pembelajaran seperti buku-buku pelajaran, alat peraga, alat-alat tulis juga berpengaruh keberhasilan anak dalam belajar. Siswa akan cenderung berhasil apabila dibantu oleh media pembelajaran yang memadai. Media pembelajaran tersebut akan menunjang proses pemahaman anak. C. Gejala-gejala kesulitan belajar. 1. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 2. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang telah disediakan. 4. Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan sebagainya. 5. Menunjukkan perilaku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar, dan sebagainya. 6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, tidak atau kurang gembira dalam menghadapi situasi tertentu. D. Upaya untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. Pendekatan yang pertama yaitu penanganan matematika yang intensif dapat dilakukan dengan teknik individualisasi yang dibantu tim. Pendekatan ini menggunakan pengajaran secara privat dengan teman sebaya atau per-tutoring. Pendekatan ini mendasari tekniknya pada pemahaman bahwa kecepatan belajar seorang anak berbeda-beda, sehingga ada anak yang cepat menangkap dan ada juga yang lama. Pendekatan yang kedua yaitu jalan pintas dengan memberikan kalkulator untuk menghitung. Pendekatan ini dilakukan untuk anak yang mengalami gangguan matematika yang disebabkan oleh gangguan fisiologis yaitu diskalkulia. Hal ini sederhana karena anak dengan problem diskalkulia tidak memiliki masalah dengan kaitan antara angka, akan tetapi lebih kepada menghitung angka-angka tersebut. Hakikat kesulitan belajar menulis. Disgrafia adalah kelainan sebagai akibat gangguan integrasi visual motorik. Anak tidak mengalami gangguan penglihatan atau gangguan motorik, tetapi tidak mampu untuk mengalihkan informasi visual ke sistem motorik. Sebagai akibatnya, anak tidak mampu menulis dan menyalin huruf atau angka. Menurut Muhammad dalam bukunya Special Education for Special Children,
pedoman khusus anak-anak dengan ketunaan, dan learning disabilities. Disgrafia adalah masalah pembelajaran spesifik yang berdampak pada kesulitan dalam menyampaikan hal yang ada dalam pikiran dalam bentuk tulisan yang akhirnya malah menyebabkan tulisan menjadi buruk. B. Faktor yang mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis. Yang pertama yaitu motorik. Anak yang berkembang motoriknya belum matang akan menyebabkan kesulitan dalam menulis. Beberapa contoh diantaranya adalah tulisannya masih terputus-putus, tulisan tidak terlihat dengan jelas, dan tidak mengikuti garis. Yang kedua yaitu perilaku. Hiperaktif menjadi salah satu pengaruh kesulitan anak dalam menulis. Hal itu disebabkan karena perhatian anak yang teralihkan menjadi pemicu terhambatnya pekerjaan menulis anak. Yang ketiga persepsi. Anak yang persepsi visualnya terganggu akan sulit membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir serupa, contohnya B dan D, kemudian P dan Q. Jika persepsi auditorisnya yang terganggu, maka ia akan mengalami kesulitan untuk menulis kata-kata yang diucapkan guru. D. Memori. Gangguan memori juga menjadi penyebab terjadinya kesulitan menulis, karena saat terjadi gangguan memori pada anak tidak bisa mengingat apa yang akan ditulis setelah mendengar penjelasan dari guru. Yang kelima yaitu kemampuan melaksanakan cross modal. Kemampuan cross modal menyangkut kemampuan mentransfer dan mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. Ketidakmampuan di bidang ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan koordinasi mata dan tangan, sehingga tulisan menjadi tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis lurus. Yang terakhir yaitu penggunaan tangan yang dominan. Anak yang tangan kirinya lebih dominan atau kidal, tulisannya juga sering terbolak-balik dan kotor. C. Pendampingan yang dilakukan untuk anak disgrafia. Yang pertama, aktivitas menggunakan papan tulis. Aktivitas ini dilakukan sebelum pelajaran menulis yang sesungguhnya. Anak disediakan papan tulis dan kapur. Papan tulis anak diberi kebebasan untuk menggambar garis, lingkaran, bentuk-bentuk geometri, angka, dan sebagainya. Aktivitas tersebut dapat melibatkan motorik kasar dan halus. 2. Bahan-bahan lain untuk latihan gerakan menulis. Selain papan tulis, ada bahan-bahan lain yang dapat digunakan untuk melatih gerakan menulis yang mencakup motorik kasar maupun motorik halus. Bahan-bahan tersebut antara lain adalah kertas yang ditempel pada papan atau dengan menggunakan bak pasir. Pada kertas atau bak pasir tersebut akan dapat terlatih membuat angka, huruf, atau bentuk-bentuk geometri. Tujuannya untuk mematahkan motorik kasar, motorik halus, dan koordinasi mata dan tangan. 3. Memegang pensil. Anak kesulitan belajar menulis yang memegang pensil dengan cara yang tidak benar. Untuk memegang pensil yang benar, ibu jari dan telunjuk di atas pensil, sedangkan jari tengah berada di bawah pensil, dan pensil dipegang sedikit di atas bagian yang Anak yang belum dapat memegang pensil dengan benar, pensil dimasukkan ke dalam plastik yang berbentuk segitiga, dan anak memegang pensil latihan dapat dimulai dengan spidol besar, spidol sedang, spidol biasa, dan kemudian pensil. 4. Menjiplak. Buat bentuk atau tulisan yang warna hitam tebal di atas kertas yang agak tebal. Letakkan di atasnya selembar kertas tipis dan seluruh anak menjiplak bentuk atau tulisan tersebut. Latihan juga dapat menggunakan OHP (Overhead Projector). Berbagai gambar bentuk atau tulisan ditulis di transparasi dan ditayangkan ke papan tulis berwarna putih whiteboard. Lalu anak diminta untuk menjiplak gambar bentuk atau tulisan tersebut dengan spidol di atas papan tulis. 5. Titik-titik. Guru membuat dua jenis huruf, huruf yang utuh dan huruf yang terbuat dari titik-titik. Selanjutnya, anak diminta untuk menggabungkan titik-titik tersebut menjadi huruf yang utuh. 6. Menjiplak dengan semakin dikurangi. Pada mulanya, guru menulis huruf utuh, dan anak diminta untuk menjiplak huruf tersebut. Lama-kelamaan, guru yang menulis sebagai besar hingga sebagai kecil huruf tersebut, dan anak diminta untuk meneruskan penulisannya. 7. Buku bergaris 3. Buku bergaris 3 sering disebut juga buku tipis tebal. Dengan buku bergaris semacam itu, anak dapat berlatih membuat dan meletakkan huruf-huruf secara benar. Garis dapat diberi warna yang mencolok untuk meningkatkan perhatian anak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.